saya menghimbau untuk Pak Gubernur Papua beserta seluruh jajaran yang ada di dalam PB PON melakukan persiapan ini dengan sebaik-baiknya. Saya optimis ya dari hasil peninjauan kemarin bahwa semua venue akan siap pada waktunya. Keamanan Papua itu adalah kehormatannya masyarakat Papua. Saya tidak mau masyarakat itu di benaknya kalau ingat KONI yang dia ingat adalah korupsi. Saya ingin merubah image bahwa organisasi olahraga atau event olahraga itu seolah-olah organisasi yang selalu menjadi beban. Kita akan bisa menarik sponsor kalau prestasi olahraganya baik. Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Marciano Norman. Salah satu isu yang akan saya pertanyakan antara lain soal kesiapan penyelenggaraan PON di Papua. Kebetulan Pak Norman dan Pak Menpora baru saja kembali dari Papua. Kita sapa langsung Pak Norman. Pak Norman, apa kabar? Baik, terima kasih. Hampir seminggu ya Pak ya, kemarin di Papua ya, di Papua, terus kita keliling ke yang lain. Nah itu kelihatannya dari kontrol Bapak ke lapangan, sejauh apa kesiapan infrastruktur untuk penyelenggaraan PON di sana Pak? Secara umum, kesiapan venue untuk PON ke-20 di Papua berjalan sesuai dengan program yang dibuat. Untuk di Mimika sendiri, namanya Mimika Sport Center untuk atletik, untuk basket, itu standarnya standar internasional. Dan itu sangat bagus. Kemudian untuk Jayapura, kami bersama, Ketua KONI mendampingi Menpora, melihat langsung kesiapan venue yang ada di Jayapura. Di antaranya Stadion Papua Bangkit adalah salah satu stadion yang terbaik di Indonesia. Nomor 2 setelah GBK. Dan dia juga sekarang masuk dalam salah satu 19 stadion yang juga menjadikan untuk dipilih menjadi salah satu stadion terbaik. Kemudian itu yang diresmikan Pak Jokowi ya, beberapa waktu ya. Stadion Papua Bangkit. Kemudian juga aquatic centernya itu standarnya persis seperti yang ada di Senayan ini. Kemudian lapangan tembaknya juga standarnya juga internasional. Kemudian lapangan hoki, lapangan kriket semua juga sangat bagus. Sehingga secara umum pembangunan yang menggunakan APBD akan selesai pada bulan Maret. Sedangkan bulan depan ya. Pembangunan yang menggunakan APBN itu akan selesai pada bulan Juni. Saya optimis ya dari hasil peninjauan kemarin bahwa semua venue akan siap pada waktunya. Sehingga untuk penyelenggaraan PON, saya rasa dari sisi ketersediaan atau kesiapan infrastrukturnya, saya rasa sudah baik. Nah, kalau dari infrastruktur untuk pertandingan sudah oke, tapi kan selain itu, nah gimana untuk akomodasi, untuk transportasi, semacam itu? Karena saya dengar jumlah hotel di sana kapasitas terbatas. Kemudian para atlet dan ofisial sebagian akan menginap di rumah penduduk. Nah ini sistemnya seperti apa, pelayanannya bagaimana, dan terutama nih pengamanan juga kan kalau di rumah penduduk itu seperti apa Pak? Yang pertama, masalah akomodasi. Akomodasi memang keseluruhan atlet dan official itu kira-kira akan sampai pada angka 12 ribuan. Untuk itu. Sedangkan ketersediaan akomodasi tentunya di bawah itu. Tapi saudara-saudara sekalian, di samping hotel-hotel yang disiapkan, kemudian juga disiapkan juga akomodasi di markas-markas TNI dan Polri. Kemudian juga ada rumah-rumah susun yang dibangun oleh Kementerian PUPR yang nanti sebelum diserahkan kepada masyarakat akan digunakan dulu untuk Wisma Atlet. Itu.
Kemudian juga ada cadangan, yaitu kapal-kapal Pelni maupun TNI AL. Apabila diperlukan, akan kita minta untuk sebagai tempat penampungan atlet di Papua itu nanti. Seperti ada KM Kelut yang punyanya Pelni itu bisa menampung 2.000 orang. Dia punya 2.000 tempat tidur di dalamnya. Nah, itu akan sangat membantu gitu. Karena itu apa? Jadi, buat para atlet mungkin jadi pengalaman menarik juga, unik dan baru pertama kali gitu kan. Karena apa? Di samping atlet official itu kan juga ada pendukung-pendukung lain yang memang harus juga menjadi perhatian. Tetapi strategi penampungan atlet telah dibuat oleh PB PON. Jadi semua atlet masuk ke penampungan itu H-3. Nggak terlalu mepet itu, Pak? H-3 itu yang disiapkan. Kemudian H+2 mereka harus keluar karena akan masuk atlet yang berikutnya. Gitu ya. Jadi sesuai penjadwalan waktu yang dibuat, jadi atlet datangnya juga bertahap gitu, untuk mengatasi akomodasi yang ada. Kementerian Perhubungan memberikan dukungan minibus sebanyak hampir 600 sampai 700 bus untuk nanti didistribusikan ke daerah untuk dijadikan shuttle untuk atlet maupun untuk penonton, untuk memperkuat jumlah alat transportasi yang sudah tersedia di daerah. Untuk konsumsi ya, saya rasa masalah konsumsi juga perlu saya sampaikan ya. Di dalam event olahraga seperti ini, konsumsi menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Harus tiba tepat waktu dan juga dalam kondisi yang terbaik, sehingga itu betul-betul bisa memberikan dukungan kepada kesiapan atlet. Tidak boleh datangnya terlambat. Apalagi makanannya menjadi tidak layak dimakan karena mungkin basi dan lain sebagainya. Hal-hal ini tentunya telah diantisipasi oleh PB PON dan sesuai arahan Presiden. Untuk konsumsi juga nanti akan digunakan konsumsi yang melayani Asian Games. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan juga menjadi atensi dari masing-masing kontingen. Karena apa? Mereka kan juga mendengar bahwa di Papua itu sangat rentan terhadap gangguan malaria. Oleh karenanya, saya sendiri beserta pengurus KONI sudah melakukan audiensi kepada Menteri Kesehatan untuk juga menyampaikan kekhawatiran dari masing-masing tim tentang malaria ini, dan beliau juga memberikan dukungan semaksimal mungkin dengan seluruh perangkat dari Kementerian Kesehatan yang ada di daerah, dan juga apabila diperlukan beliau juga akan mengirimkan tambahan tenaga itu dari pusat. Untuk mengatasi malaria ini, yang pertama tentunya tempat-tempat di mana nanti akan jadi akomodasinya atlet, kebersihan menjadi faktor utama. Sehingga mereka akan melakukan upaya-upaya persiapan untuk tempat akomodasi sebelum itu digunakan. Mulai dari fogging, mulai dari pembersihan, intinya seperti itu. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan malaria ini disosialisasikan ke semua tim yang akan datang ke Papua. Karena apa? Kementerian Kesehatan kan juga punya di 34 provinsi ini. Mereka juga satu bahasa dalam penanganannya gitu ya. Sehingga kekhawatiran yang ada pada atlet, kepada manajer, kepada official yang lain, itu juga sudah bisa dieliminasi atau dikurangi sebelum mereka berangkat ke sana. Karena mereka sudah diberikan pemahaman-pemahaman itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah masalah keamanan. Nah, sebelum masuk ke soal keamanan juga saya terkait infrastruktur tadi, Pak. Saya baca 2-3 hari lalu Bupati Mimika atau Timika yang bilang dia mengeluhkan soal bantuan dana dari pusat. Kalau tidak cair sampai Maret, pokoknya Mimika atau Timika nggak siap jadi tuan rumah, membantu provinsi macam itu. Di Mimika itu atau di Timika itu yang belum siap adalah venue Panjat Tebing. Dan venue Panjat Tebing bukanlah venue yang sulit
untuk dibangun ya. Iya. Sehingga Tidak itu butuh dalam dana besar juga, waktu dekat karena tanahnya juga sudah ada. Iya. Ini sudah ada, saya rasa akan bisa nih. Saya rasa Mimika adalah yang dibandingkan yang lain. Ya. Mereka tersiap, Paling siap. paling siap. Karena sejumlah infrastruktur banyak bantuan dari Freeport di situ. Ada yang pakai Freeport, ada yang dibangun oleh APBD juga. Gitu ya. Ada yang dibangun APBD. Jadi semua mereka siap itu untuk ini. Saya tidak khawatir kalau Mimika. Kemarin saya juga selama keliling saya didampingi oleh sekretaris daerah. Kemudian pada saat di Jayapura saya juga bertemu dengan bupatinya. Saya optimis Mimika akan selesai pada waktunya. Oke, nah sekarang masuk ke soal keamanan. Nah, Bapak kan kebetulan juga mantan kepala BIN nih kan. Kalau deteksi dininya mungkin ada ancaman, kita sudah dengar nih beberapa waktu lalu kan terjadi aksi-aksi kekerasan di sana. Tapi mungkin antisipasi untuk mencegah betul-betul jangan sampai mengganggu dan para atlet biar tentrem lah ya. Betul. Masalah keamanan juga menjadi salah satu yang menjadi kekhawatiran tim yang akan datang ke Papua. Tetapi langkah-langkah yang betul-betul komprehensif ya telah dilakukan tentunya dari berbagai rapat koordinasi baik yang dilakukan di Istana maupun di DPR. Tentunya Bapak Presiden memberikan penekanan PON di Papua itu harus berjalan pada tahun 2020 ini sesuai dengan agendanya. Dengan demikian juga beliau mengharapkan situasi keamanan harus terkendali. Tentunya sebagai tindak lanjut dari petunjuk atau perintah Presiden itu, Panglima TNI dan Kapolri tentu sudah menjabarkan perintah itu. Dan pada saat kami berkunjung ke Papua, saya langsung dan Menpora bertemu dengan Kapolda dan juga Pangdam membicarakan masalah keamanan ini. Sehingga dari pertemuan yang kita lakukan, Kapolda sebagai penanggung jawab keamanan di backup oleh Panglima, dan juga jangan dilupakan peran masyarakat Papua sebagai tuan rumah di dalam penyelenggaraan PON ini juga menjadi faktor penentu yang sangat penting untuk terselenggaranya PON secara aman dan lancar. Jadi dalam kunjungan tersebut, baik dalam rapat yang kita pernah lakukan di Istana, bahwa keamanan Papua itu adalah kehormatannya masyarakat Papua. Sehingga masyarakat Papua pun akan semaksimal mungkin memberikan dukungan kepada aparat keamanan, dan juga masyarakat Papua memberikan dukungan semaksimal mungkin agar seluruh agenda Pekan Olahraga Nasional ini bisa berjalan dengan baik, aman, lancar. Dan juga dari sisi olahraganya, prestasi olahraganya juga akan kita dapatkan. Sejauh ini komitmen setiap provinsi untuk ikut PON di Papua? Oh, mereka semua ikut. Tidak ada yang merasa, aduh terlalu jauh atau gimana? Tidak ada yang keberatan. Karena apa? PON ini kan sudah dianggarkan, sudah disiapkan melalui satu proses persiapan yang lalu. Jadi pada saat PON ke-19 pada tahun 2016 di Jawa Barat, begitu declare PON yang ke-20 ada di Papua, mereka sudah langsung melakukan persiapan-persiapan. Hanya memang untuk ke Papua ini pasti masalah transportasinya ya, biayanya sangat mahal ya. Nah, itu yang membuat kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan KONI provinsi menyesuaikan dengan anggaran yang mereka miliki dari pemerintah daerah dengan seperti ini. Kami hanya akan memberangkatkan atlet yang berpeluang minimal dapat medali perunggu. Kalau yang tidak, itu kita tidak berangkatkan. Tapi padahal yang qualified untuk salah satu cabang olahraga mungkin kan ada nomor 1 sampai 6, ada 1 sampai 8, 1 sampai 10. Tapi kalau mereka hanya mau yang nomor 3 berangkat, pada saat dia posisi ke-5 ke-6 bisa dia tidak berangkat. Nah ya, tapi kami tetap melakukan komunikasi ya, sehingga gini, jangan sampai ada salah satu cabang olahraga
yang nanti jumlah pesertanya sangat terlalu sedikit karena mereka juga mikir saya nggak punya peluang untuk di sana. Tapi kan justru semua yang lolos prakualifikasi PON itu sebetulnya masih punya peluang di dalam olahraga itu, gitu ya. Tapi ada provinsi-provinsi yang berhitungnya sangat cermat karena anggaran mereka yang sangat terbatas. Nah, Pak, yang mungkin tidak bisa diremehkan juga khusus Papua itu soal cuaca kan, Pak? Betul. Cuacanya kan gampang banget berubah, dan kalau yang mau pakai kapal laut juga akan terganggu, penerbangan juga demikian kan. Nah, ini mengantisipasi kayak begini kan agak repot juga nih terkait dengan alam ini. Tentunya seperti sekarang ini kan jangankan di Papua ya, di Jakarta aja hujan nggak berhenti-berhenti gitu kan. Gitu ya. Memang kita siapkan segalanya lah, kita siapkan segalanya. Segalanya itu dalam arti begini loh. Kalau sampai harus ada penundaan hari, ya itu bisa ya kan. Karena ada seperti sepak bola karena cuaca yang nggak memungkinkan, wasitnya mengatakan tidak layak untuk dipertandingkan, kan tidak. Tapi kan banyak cabur-cabur yang juga dipertandingkan indoor. Saya rasa itu tidak terganggu. Apa untuk olahraga tertentu, khususnya permainan, itu kan si atlet akan mungkin lebih bersemangat kalau penontonnya juga cukup memadai. Nah, untuk penonton, nah itu kan jumlah penduduk di sana relatif sedikit. Ini pertanyaan yang bagus ya, dalam arti begini. Begitu kita lihat venue-nya itu sudah siap ya. Kemudian kita lihat timnya itu sudah siap. Saya selalu bertanya juga, ini kapasitasnya berapa? Gitu ya. Seperti Stadion Papua Bangkit, itu kapasitasnya 40.000 gitu kan. 40.000. Nah, betul. Kita datangkan 40.000 ini dari mana ya, gitu ya. Tapi mereka bilang kita kerahkan semuanya Pak untuk datang gitu ya. Semuanya itu dalam arti begini, dari kontingen-kontingen di daerah yang tidak bermain kita harapkan mereka juga memenuhi stadion itu ya. Kemudian anak-anak sekolah mungkin pada hari-hari itu ya harus diliburkan mungkin ya. Semua didorong ke sana, masyarakat juga didorong supaya penuh lah. Makanya ini betul-betul kebanggaan banget buat provinsi. Untuk Provinsi Papua. Oleh karenanya saya menghimbau untuk Pak Gubernur Papua beserta seluruh jajaran yang ada di dalam PB PON melakukan persiapan ini dengan sebaik-baiknya. Tadi Mas tanya masalah ketersediaan anggarannya. Tetapi memang pada rapat yang terakhir PB PON mengajukan anggaran tambahan. Dan anggaran tambahan itu sekarang sedang mereka persiapkan dan juga nanti akan diverifikasi oleh KONI dan Kemenpora untuk selanjutnya diajukan kepada pemerintah, kepada Presiden dalam hal ini untuk dipelajari oleh Kementerian Keuangan yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden. Tetapi anggaran sejauh ini berjalan. Di samping hal-hal yang tadi ya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tentunya anggaran ini kan juga nanti di dalam penyiapan venue itu, venue-nya juga kan harus didukung oleh peralatan. Nah, pembelian peralatan itu yang harus segera cepat. Karena jangan sampai stadionnya sudah jadi, ternyata alat-alatnya nggak datang tepat waktu, itu juga akan jadi masalah buat kita semua. Karena alat-alat ini mulai sekarang prosesnya sudah dilakukan. Ditenderkan. Untuk pengadaannya. Iya. Pak, saya mau beralih ke internal KONI. Iya. Kondisi KONI sebelum Bapak masuk itu kan disebut-sebut meninggalkan sejumlah utang, ada ratusan pegawainya yang nggak gajian gitu. Betul. Itu sudah beres dalam 6 bulan ini. Jadi gini, saya masuk ke KONI itu dalam kondisi waktu itu karyawan KONI itu sudah 7 bulan tidak digaji. Ya, itu saya masuk. Kemudian pada saat saya terpilih memang menjadi satu tekad saya. Yang pertama sebelum melangkah ke yang lain itu saya harus melakukan konsolidasi internal. Dalam konsolidasi internal itu prioritasnya adalah penyelesaian masalah finansial yang ada di KONI ini, gitu ya. Saya rasa saya juga butuh waktu itu beberapa bulan waktu itu
sampai akhirnya saya mendapatkan saya memutuskan satu kebijakan. Yang penting begini, untuk saya karyawan KONI ini kita gaji dulu, gitu loh. Karena kasihan mereka kan punya rumah, punya rumah tangga, ada anak istri yang harus menanggung dari risiko ini. Kemudian sampai sekarang mereka sudah tergaji, dan Pak Zainuddin Amali juga memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan KONI ini, dan kami berdua berupaya mencari jalan keluar. Karena apa? KONI pusat ini sebagai induk organisasi olahraga yang membawahi 34 KONI provinsi. Di bawahnya ada 514 KONI kabupaten dan kota. Dan kita juga melakukan pembinaan kepada 64 cabang olahraga. Mustahil kita bisa melaksanakan kegiatan kalau kita juga tidak dapat anggaran, gitu ya. Dan itu menjadikan atensi Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mencarikan jalan keluar. Kita harus bersabar karena beliau juga sedang berusaha. Tetapi untuk saya, yang penting KONI ini sekarang berjalan. Semua tugas-tugas KONI berjalan. Dari kondisi KONI yang pada saat kami masuk, tugas yang paling berat pertama itu kan adalah mengembalikan kepercayaan publik kepada KONI. Saya tidak mau masyarakat itu di benaknya kalau ingat KONI yang dia ingat adalah korupsi. Yang saya mau mereka ingat KONI adalah ingat prestasi olahraga. Itu yang ini yang jadi pertanyaan saya juga nih. Ini Bapak udah pensiun dari BIN, ya, jenderal. Jenderal itu biasanya ya kalau udah keluar dari lingkur kekuasaan, masuk jadi komisaris perusahaan besar kayak gitu. Ngapain susah-susah ngurus KONI yang persoalannya kayak gitu lah. Apa sebetulnya yang... Kalau saya yang melatar belakangi, kenapa saya kok mau masuk ke KONI ya? Harusnya kan enak-enak menikmati masa pensiun gitu kan dengan keluarga. Pak Derajat, betul sekali itu. Saya waktu sebelum masuk KONI, saya adalah ketua umum PBTI. Saya pegang taekwondo selama 8 tahun. Dan alhamdulillah pada Asian Games pun atlet taekwondo Indonesia bisa memberikan sumbangan medali emas. Dan kebetulan itu adalah medali emas pertama untuk Indonesia melalui Devia Rosmaniar waktu itu. Tapi setelah saya setelah masa bakti saya di taekwondo karena sudah 2 periode habis, saya tidak ada kegiatan lain kecuali saya ketua umum dari Paguyuban Seno Sakti, itu pensiunan dari Bakin, dari BIN, itu saya ketuanya. Kemudian saya juga masih aktif di Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Saya juga sebagai wakil ketua Dewan Kehormatan di sana. Dari situ saya berpikir begini, kok kayaknya saya ini berdosa ya kalau saya tinggal di rumah diem aja cuman main sama anak cucu dan cuman menyelenggarakan hobi. Padahal masih ada yang saya bisa sumbangkan kepada bangsa dan negara ini. Kebetulan saya menyukai pembinaan olahraga. Oleh karena itu, begitu ada pemilihan ketua umum KONI dan saya didorong oleh banyak pimpinan-pimpinan cabur, Pak, maju aja Pak, maju. Terus ya akhirnya saya maju. Dan saya senang, saya dengan masalah di KONI yang ada pun bukan masalah buat saya. Saya yakin ada saatnya kita bisa cari solusi yang terbaik. Jadi hambatan yang di depan mata itu sebagai tantangan. Oh iya, tantangan. Dan saya juga ajak seluruh karyawan dan pengurus yang ada di KONI, begitu kita masuk, kita sama-sama berdoa. Kalau yang berdoa banyak kan juga jalannya juga mungkin mudah, insya Allah dimudahkan ya. Gitu ya. Nah Pak, tadi terkait cita-cita Bapak menjadikan olahraga mandiri. Ya kalau saya paham kalau untuk olahraga permainan, sepak bola, basket, misalnya atau badminton yang sudah favorit ya juara, mungkin sponsor akan gampang lah, Bapak nggak usah istilahnya ngemis-ngemis, mereka akan antri datang. Tapi bagaimana dengan cabang-cabang olahraga yang lain kan tantangan itu, Pak? Betul, setuju saya bahwa bulu tangkis, basket, sepak bola, sekarang voli kan udah punya liga tuh. Itu mereka dengan mudah bisa dapat sponsor. Sekarang ada yang mulai muncul Liga Equestrian untuk berkuda.
Mereka juga punya satu seri kejuaraan. Dan itu juga, karena ini olahraga olimpiade ya, sponsor juga banyak datang, gitu ya, banyak datang. Nah, sekarang yang tinggal kita sinergikan itu, bahwa bagaimana KONI dengan cabang olahraga bekerja sama dengan sponsor. Supaya dari setiap event itu, cabang olahraga itu dengan profesionalismenya dalam pengelolaan event itu juga beruntung, sponsornya juga untung, KONI-nya juga untung, gitu loh. Jadi di situ yang kita harus bekerja sama dengan pola yang saling menguntungkan, gitu. Saya ingin merubah image bahwa organisasi olahraga atau event olahraga itu seolah-olah organisasi yang selalu menjadi beban. Ya. Organisasi yang kasarnya minta-minta, yang tangannya begini. Saya selalu berharap bahwa bicara olahraga, kita ini bicaranya merah putih. Sehingga dari kecil anak-anak tuh yang senang olahraga, dia tuh punya jalur cepat untuk menjadi patriot-patriot yang selalu menempatkan Indonesia ini di tempat yang sangat bermartabat, gitu ya. Saya berharap olahraga itu dimulai dari keluarga, di sekolah, itu sehingga anak-anaknya semua punya competitiveness yang kuat, gitu ya, punya kemampuan bersaing yang kuat, sehingga Indonesia ini nanti orang per orangnya memang orang-orang yang memang dia suka tantangan dan orang-orang yang punya semangat juga bersaing kuat. Dan jangan lupa, seorang atlet itu yang ada di benaknya bahwa saya harus jadi pemenang, gitu ya. Saya harus jadi pemenang, saya harus jadi juara, gitu. Nah, virus need of achievement-nya betul, itu ya. Betul. Nah, Bapak, itu menarik bahwa Bapak ingin menjadikan olahraga sebagai industri mandiri, tidak jadi pengemis lagi. Tapi strategi untuk seperti itu, meraih itu, menggapai itu, apa yang akan dilakukan? Pertama, kita akan bisa menarik sponsor kalau prestasi olahraganya baik, ya kan? Genjot dulu prestasinya. Genjot dulu, harus digenjot prestasinya. Untuk bisa genjot prestasi, kita harus melalui satu program pembinaan yang baik. Untuk mendapatkan program pembinaan yang baik, personel atau orang-orang yang ada di organisasi olahraga itu harus orang-orang yang memahami bagaimana pembinaan olahraga itu. Kemudian kita harus punya pelatih yang baik juga. Pelatih ini harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangan lupa penataan kompetisinya juga harus bagus. Sehingga atlet itu jam bertandingnya sudah teratur dan kita bisa mengukur sampai di mana progresnya seorang atlet itu, gitu ya. Kemudian dari tadi yang Mas sampaikan, untuk olahraga-olahraga yang belum mendapat perhatian besar dari masyarakat, jadi favorit lah ya. Jadi favorit. Kalau kita punya juara-juara dunia, mereka juga akan jadi ikon-ikonnya ini. Mereka akan jadi idola-idolanya anak-anak kita. Dan dari situ dia bisa juga jadi ikon, bisa jadi dia tampil di iklan, dia tampil di ini. Dengan demikian, Mas, itu akan menarik semua, insya Allah. Dengan hanya prestasi, memang kalau kita nggak berprestasi nggak bisa, gitu. Nah, KONI ini kan induk organisasi olahraga prestasi, gitu ya. Sehingga kami juga harus bekerja keras dengan seluruh pengurus untuk bagaimana kita bisa punya hubungan yang baik dengan pimpinan cabang olahraga supaya pemikiran mereka dengan kita satu, gitu ya, satu untuk prestasi nasional kita. Orang-orang yang luar biasa sebetulnya yang harus kita berikan apresiasi khusus adalah pimpinan cabang olahraga dengan pengurus cabang olahraga. Mereka yang bekerja keras sesuai dengan cabornya masing-masing, mencari atlet-atlet di daerah itu, kemudian melatih dan mempersiapkan. Banyak olahraga-olahraga baru di Indonesia ini yang juga prestasinya membanggakan. Seperti waktu di SEA Games kemarin ada modern pentathlon. Dia dapat medali emas yang banyak, gitu ya. Kemudian ada e-sport, dia juga dapat medali. Kemudian ada cabur-cabur yang memang tidak lama, tapi mereka sudah dapat medali.
seperti sambo, ada kuras kemarin yang dari Asian Games ya. Sehingga hal-hal itu nanti tentunya harus menjadi atensi kita semua, dan KONI harus mengatur sebaik mungkin bagaimana juga mempromosikan olahraga-olahraga yang lain supaya mereka juga bisa merasakan jadi atlet elit lah ya, seperti seperti Alan Budi Kusuma, seperti Taufik Hidayat, Susi Susanti, gitu ya kan, Tantowi, Liliana Nasir, itu kan orang-orang yang memang ini. Dan jangan lupa seperti pemain-pemain bola kita juga, kalau yang sudah bagus kan hidupnya juga lebih mapan daripada pelatihnya, gitu ya. Tapi ke depan itu nanti harus jadi industri. Nah Pak, selain soal olahraga sebagai industri, saya ingat Bapak itu pernah melontarkan sport intelligence. Betul. Nah itu maksudnya apa sih? Sport intelligence itu begini. Ini karena Bapak latar belakangnya Intel. Betul. Tapi tidak ya, sebetulnya gini. Pada saat kita mempersiapkan atlet untuk mengikuti satu kejuaraan, kita kan harus pandai memetakan calon lawan-lawan kita, gitu ya. Calon lawan kita ini rekodnya seperti apa, pembinaannya seperti apa, prestasinya yang terbaik seperti apa, sehingga terus selalu dibandingkan dengan dengan kondisi atlet kita. Gitu. Saya rasa di era sekarang ini memang media sosial sudah tersedia ya, kita bisa cari. Tapi saya juga minta dukungan maksimal dari teman-teman di media menjadi bagian dari sport intelligence kita. Karena apa? Kawan-kawan ini kan networknya luas gitu ya. Saudara-saudara kan bisa mencari dari mana saja, nanti dipisahkan, oh ini yang untuk olahraga, sehingga nanti satu hari misalnya Anda lihat prestasi atlet lari kita yang 100 meter dia berapa detik, terus ini hanya contoh saja, pelatih kita sudah sangat bangga dengan prestasi itu, tetapi terus teman-teman dari media mengingatkan, Pak, itu belum seberapa dibandingkan dengan prestasinya atlet yang lain. Ini mereka sudah dalam posisi sekian detik loh, sekian detik gitu. Jadi kalau Bapak hanya dengan hitungan yang sekarang, jangan untuk dapat medali perunggu aja nggak masuk gitu. Nah hal-hal seperti itu. Terus juga mungkin kan bagaimana atlet-atlet itu bisa berprestasi baik, mungkin pola latihannya. Teman-teman yang dari media juga punya kesempatan untuk melihat atau mencari bagaimana seorang pelatih mempersiapkan atletnya. Hal-hal seperti itu saya minta di-share ke kita, supaya kita juga langsung aplikasikan atau kita berikan informasi itu kepada pimpinan cabang olahraga untuk dikaji. Cocok nggak ini untuk melatih atlet-atlet Indonesia gitu ya. Jadi sport intelligence itu sangat penting. Karena apa? Untuk mempersiapkan seorang atlet berprestasi maksimal itu pertama harus didukung informasi yang cukup tentang lawan, tentang tempat di mana dia akan bertanding, kemudian tentang bagaimana pada saat itu dia bisa meraih prestasi baiknya. Kemudian yang kedua, dia juga harus mendapatkan informasi atau dukungan yang cukup dari apa yang namanya sport science. Sport science itu kalau kita manfaatkan secara baik, dia akan bisa meningkatkan prestasi atletnya. Karena sekarang ini dengan kecanggihan teknologi yang kita miliki, semua itu bisa diukur. Bahwa atlet ini prestasinya segini, ternyata tapi dengan kalkulasi yang ada dalam sport science itu bisa diketahui bahwa ini belum 100% ya Pak. Ini baru 80 atau 70% gitu ya. Sehingga kita harus genjot lagi. Nah itu dengan modernisasi seperti peralatan-peralatan, kemudian cara bagaimana meningkatkan prestasi atlet, didukung sport intelligence yang baik, saya yakin kita akan tahu di mana posisi kita dan kita bisa membuat satu analisa perkiraan perolehan medali kita dengan baik, sehingga jangan kita berpikir kita akan bisa dapat medali 10 misalnya,
Tapi ternyata kalau kita hitung secara ini kita hanya dapat 5 mungkin gitu ya. Kan ada analisa SWOT-nya betul akurat itu. ya dengan dan supaya lebih akurat ya tadi. Sport Optimalkan sport intelligence, optimalkan sport science, semua itu semua kan supaya bisa akurat. Nah, Pak, tanggung jawab KONI itu kan di luar pembinaan dan pencapaian prestasi juga ini menyangkut kesejahteraan masa depan para atlet. Oh ya. Kita dengar beberapa waktu lalu banyak sekali ketika di masa puncak mah hadiah bejibun, dieluk-elukan, begitu prestasi merosot kita dengar ada yang jual medali untuk menyambung hidup gitu kan, ada yang jadi tukang parkir. Nah, supaya hal-hal kayak gitu nggak terulang, apa aja yang dipersiapkan ya Pak? Itu juga menjadi salah satu atensi dan prioritas saya. Kesejahteraan pelaku olahraga itu harus jadi perhatian kita semua. Yang pertama begini, seorang atlet itu juga harus kita pikirkan masa depannya. Pada saat dia jadi atlet, kita tidak boleh mengabaikan pendidikannya. Kita harus mengatur bagaimana dia tetap berlatih, tapi dia juga tetap sekolah, gitu ya. Nah, sekolahnya yang kita atur ya, kita pola-polanya ya pasti ada ya, kalau yang kami lakukan seperti di taekwondo dulu ya seperti homeschooling gitu ya kita ini kan. Tetapi setelah saya di KONI ini saya juga berhubungan dengan perguruan-perguruan tinggi. Saya juga kemarin sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Al-Azhar, kemudian juga dengan London School of Public Relations, yang di mana pada 2 sekolah ini itu dimungkinkan untuk atlet itu ikut e-learning. Jadi dia hanya semuanya lewat internet untuk sekolahnya, dan hanya di dalam 1 bulan berapa kali harus datang ke sekolah untuk itu. Hal ini yang paling cocok menurut saya untuk bagaimana masa depan atlet yang sudah memasuki perguruan tinggi. Kalau mereka yang masih di SMA, saya lebih cenderung menggunakan pola kita datangkan gurunya ke pelatnas itu. Kayak homeschooling itu. Homeschooling itu gitu ya. Saya berharap ke depan universitas-universitas lain banyak yang sudah memberikan, seperti di Jawa Timur ada universitas yang sudah memberikan juga beasiswa pada atlet daerah. Tetapi yang kami ini kalau untuk KONI adalah atlet nasional ya, untuk atlet nasional yang berprestasi. Itu salah satu upaya bahwa atlet berprestasi harus punya background pendidikan yang cukup. Sehingga pada saat masa keemasannya dia sudah habis, dia juga bisa mempersiapkan dirinya dengan baik. Saya berharap atlet itu bisa ke depan, apakah dia mau jadi pelatih, atau dia mau jadi wasit, kalau memang dia memang sangat cinta di olahraga itu. Tapi kalau tidak, dia mungkin mau jadi pengusaha, atau pengusaha yang berkaitan dengan peralatan olahraga, dengan dunia olahraga, atau jadi pengusaha yang lain sama sekali gitu ya. Itu udah ada contohnya ya, Susi Susanti oleh karenanya khusus untuk bidang yang menangani kesejahteraan pelaku olahraga, saya punya wakil ketua umum 5 yang menangani kesejahteraan pelaku olahraga dan bagaimana memobilisasi sumber daya. Saya taruh atlet yang berprestasi. Wakil ketua umum 5 saya adalah Yayu Basuki, petenis. Kemudian kepala bidang kesejahteraan pelaku olahraga saya adalah Icuk Sugiarto, badminton. Kenapa kok saya minta mereka? Karena mereka berdua ini adalah atlet-atlet yang bisa mempersiapkan hari tuanya. Kayak Yayu Basuki, dia masuk jadi anggota DPR dengan ini, dengan juga bisa jadi anggota DPR, tentunya harus didukung oleh pendidikan yang cukup, gitu ya. Kalau Icuk Sugiarto di samping juga sebagai kepala bidang kesejahteraan pelaku olahraga, dia juga punya satu camp olahraga di Sukabumi sana. Dan itu kan di mana camp itu juga sudah melahirkan atlet-atlet berprestasi. Kalau atlet-atlet kita semua bisa seperti itu kan kita juga bangga ya, gitu ya. Apalagi Susi Susanti, Taufik, dan Alan Budi Kusuma, mereka juga akan mempersiapkan dirinya dengan baik. Tapi jangan lupa, ada juga beberapa atlet yang memang tidak siap pada saat masa keemasannya hilang ya.
Kalau pemain bola dia akhirnya duduk jadi pemain-pemain tarkam itu yang antar kampung gitu misalnya, yang sekali main dia dibayar 100.000, 200.000 gitu kan. Tetapi kan kalau kayak Bambang Pamungkas kan juga keren gitu kan, dia juga banyak sponsor ngejar gitu ya kan, kita juga seneng gitu. Tapi itu harus kita siapkan. Oleh karenanya saya bilang ke Yayu Basuki, kemudian ke Icu Sugiarto, ada Chris John juga di sini, wakil saya juga. Sekarang saatnya kalian mempersiapkan atlet-atlet itu supaya nanti pada hari tuanya tidak susah. Saya juga punya ada Elias Pikal di sini. Nah, Elias Pikal juga salah satu contoh yang harus memotivasi kita semua agar atlet-atlet ke depan kehidupannya lebih baik. Seorang juara dunia dia yang sudah pernah menjadi kebanggaan Indonesia, juga hari tuanya juga harus lebih bagus. Harus kayak Chris John lah minimal gitu. Yeah. Dia jadi promotor tinju, jadi ini gitu ya. Pak, terakhir Pak, ini saya tergelitik dengan sosok Bapak ini. Bapak tentara memang biasa olahraganya bela diri, Bapak ngurusin karate, taekwondo. Tapi saya baca Bapak justru favoritnya yang ditekuni justru olahraga berkuda ya Pak. Oh iya, memang. Itu gimana ceritanya? Karena saya dari kecilnya memang saya memulai olahraga itu dari olahraga berkuda. Pada saat saya masih kecil gitu ya. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Kebetulan istri saya juga pencinta olahraga berkuda. Kebetulan istri saya juga ketua umum Pordasi sekarang. Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. Ketua umumnya kebetulan istri saya. Kemarin kita baru saja dari Payakumbuh melihat pacuan kuda di sana gitu ya. Sebagai bagian. Ya kita memang keluarga yang cinta sama olahraga berkuda. Dan punya peternakan kuda. Dan tempat saya juga Andrea Pratama Mulia Equestrian Center itu yang di Balaraja itu, di situ ada boarding school untuk atlet-atlet berkuda, dan atlet-atlet kita sudah banyak juga yang menjadi atlet-atlet nasional yang sudah ikut berpartisipasi dalam event-event besar gitu ya. Karena memang di situ sekolahnya atlet berkuda gitu. Itu gimana ceritanya Pak? Bapak dulu waktu kecil kok pilihnya berkuda? Ya memang orang tua saya punya kuda pacu banyak ya. Dan kebetulan pada saat itu saya jadi joki kuda pacu juga gitu ya. Istri saya joki kuda pacu juga gitu ya. Kita sama-sama joki. Dapat pialanya banyak gitu ya. Sehingga sekarang hari tuanya dan anak saya juga mantan atlet nasional juga gitu sekarang. Sehingga saya menikmati untuk mempersiapkan atlet-atlet berkuda Indonesia. Karena equestrian itu salah satu cabang olahraga yang juga berpotensi dapat medali di Olimpiade. Oleh karenanya, dengan penanganan yang baik, insya Allah ke depan ada atlet Indonesia yang juga bisa jadi juara, baik di Asia maupun di dunia. Kita pernah jadi juara di SEA Games ya, tetapi ke depan saya mengharapkan naik lagi. Tambah terakhir ini Pak, ini terakhir beneran terakhir. Oke. Bapak kenapa pilih jadi tentara ya Pak ya? Karena saya baca-baca itu juga Bapak sebetulnya cucu atau buyut ya dari seorang tokoh pers, Pak Tirto Adi Suryo itu tokoh pers nasional. Betul. Cikal bakal dunia wartawan itu Pak Tirto. Dia kebetulan. Kenapa nggak tertarik jadi wartawan nih Pak? Ya, memang almarhum Tirto Adi Suryo itu buyut saya ya, itu buyut saya. Tetapi ayah saya kan seorang tentara. Gitu ya, sehingga saya mulai kecil memang saya tinggalnya di asrama. Anak kolong gitu ya. Anak kolong betul, sehingga mencintai betul dunia militer itu, sehingga pada saat saya selesai SMA, kebetulan saya SMA kan di luar negeri ya, SMA saya di Inggris. Saya pulang ke Indonesia dan tidak mau kembali ke Inggris karena saya saya ingin jadi tentara. Gitu. Karena saya masuk akademi militer di situ, gitu. Jadi saya ingin melanjutkan karir ayah saya dan saya ingin selalu membuat orang tua saya bangga gitu ya. Jadi. Ya, tapi ayah sempat cerita nggak soal sosok kakek itu, soal kakek buyut itu? Buyut itu dari ibu saya. Oh, dari ibu. Dari ibu, ya. Sempat cerita lah. Kita juga lihat. Kebetulan pada tahun berapa, kakek saya kan juga dapat gelar, dapat penghargaan Mahaputra Adi Pradana juga, ya, sebagai tokoh pers nasional. Ya, gitu. Ya,
kita lanjutkan cita-cita perjuangan beliau-beliau itu dengan cara yang lain. Jangan lupa, kita ini insan-insan olahraga ini kan, kita ini patriot-patriot olahraga yang kita betul-betul selalu berjuang untuk Indonesia, gitu ya. Yang kita pikirkan di sini kan bagaimana Indonesia juara, Indonesia juara, Indonesia juara. Itulah pengabdian kita pada bangsa dan negara ini. Dan saya selalu mengajak teman-teman di media, mari kita bersama-sama memikirkan itu. Karena meningkatkan prestasi olahraga tidak bisa hanya oleh KONI, tidak bisa hanya oleh pimpinan cabang olahraga, tapi juga peran media itu sangat besar ya. Oleh karenanya kalau kita bersatu, insya Allah kita bisa meningkatkan prestasi Indonesia ini untuk meraih prestasi dunia. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Marsiono Norman seputar persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Papua. Pak Marsiono yang baru saja pulang dari Papua menjamin bahwa pelaksanaan PON insya Allah sesuai schedule, berjalan mulus, aman, dan lancar. Di luar itu, Pak Marsiono juga memaparkan visi misi tekad beliau untuk memajukan dunia olahraga, memandirikan secara finansial, sekaligus menjaga kesejahteraan masa depan atlet kita. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain. Pak, makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih.